Salam, perkenalkan nama saya Peter Malaikai, NIM 1903030030. Saya dari kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern dari buku pegangan Teori Sosiologi Kontemporer di Eropa. Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai teori sosiologi modern tersebut, perlu juga kita mengetahui fungsi buku ini, tujuan buku tersebut. Jadi buku ini bertujuan untuk memberi pembaca tentang gambaran kritis tentang teori sosial terkini di Eropa. Teori opean tepat waktu karena beberapa alasan. Jadi alasan yang pertama itu definisi ulang yang jelas dalam identitas Eropa sebagai akibat dari runtuhnya komunisme yang telah memunculkan politik baru tentang tantangan untuk Eropa serta dunia yang lebih luas. Teori sosial Eropa muncul perubahan ini tidak dapat dihindari. Sifat Eropa akan berimplikasi pada teori sosial. Yang kedua, ada peningkatan signifikan perkembangan pasca nasional di Eropa. Ilmu sosial yang mengarah pada peningkatan kesadaran orang Eropa serta yang lebih luas konteks internasional yang bertentangan dengan tradisi nasional pada saat ini sebagai besar diungkapkan dalam kepentingan pemupukan silang tradisi nasional di Eropa. Yang ketiga itu ada pertanyaan yang lebih luas dari identitas teori sosial dalam konteks distransformasi disiplin dalam konteks interpretasi baru dari klasik itu penurunan filsafat sebagai interpretasi menyeluruh dari dan ilmu-ilmu sosial. Selain faktor-faktor ini, tentu saja terdapat faktor atau fakta yang jelas bahwa sekarang jumlahnya banyak berbagai jenis teori sosial di Eropa pada saat ini. Studi tentang bidang luas teori sosial di Eropa kontemporer belum dilakukan setelah salah satu ciri teori sosial kontemporer adalah keragaman pendekatan dan kehancuran dari teori besar yang dilihat Quentin Screen pada tahun 1985. Orang Eropa teori sosial tidak dipersatukan oleh satu musab utama atau musab umum atau bahkan oleh satu ahli teori utama. Salah satu ciri teori sosial kontemporer adalah keragaman pendekatan dan kehancuran teori-teori yang dilihat dari Quentin Screen pada tahun 1985. Orang-orang Eropa ini teori sosial tidak dipersatukan oleh musab utama atau bahkan oleh satu teori utama. Alasan ini pendekatan diadopsi oleh sebagian besar kontributor volume yang menegakkan penyelaman kesadaran dan pemupukan silang tradisi nasional dan intelektual dan musab pemikiran daripada berkonsentrasi pada ahli teori. Sementara teori sosiologi kontemporer tidak bisa lepas dari bayang-bayang teori klasik. Terdapat perbedaan yang signifikan dari warisan klasik.
teori sosial memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, tetapi istilah Anglo-Amerika dan tidak mudah diterjemahkan ke dalam tradisi Eropa. Istilah bahasa Inggris sering digunakan kecuali dalam tradisi tersebut, seperti tradisi Jerman, di mana terdapat warisan teori sosial yang berbeda, meskipun salah satu yang sebagian besar terbatas pada sosiologi. Teori sosial kontemporer dengan demikian dapat dilihat sebagai sebuah teori mencoba untuk memulai hubungan sosial, sebuah teori yang mencoba untuk memulai hubungan baru antara ilmu sosial dan manusia. Jadi teori merupakan salah satu produk utama dari tradisi Eropa klasik dan menjadi landasan sebuah teori sosial indisipliner yang sama sekali bukan bagian dari tradisi sosiologis. Pemahaman tentang istilah teori sosial sebagai bentuk keterlibatan intelektual kritis berkaitan dengan dimensi teoritis di semua ilmu sosial. Tradisi ilmu sosial menawarkan teori krisis, menawarkan sebuah pandangan tidak pasti ke masa depan. Namun ia telah menetapkan beberapa perspektif utama tentang dunia sosial. Ada kemungkinan untuk berspekulasi bahwa masa depan teori Eropa akan berlanjut menarik dan teori kritis, tetapi pasti akan mengambil bentuk yang sangat berbeda. Yang berikut teori disipliner. Jadi pada saat yang sama teori sosial saat ini merubah untuk menahan atau mempromosikan perubahan keahlian mereka. Mereka juga semakin disibukkan dengan menelusuri asal-usul dan strukturnya, menilai apa yang disebut penulis dasarnya, karya klasiknya, dan status kuncinya. Meskipun dapat dikatakan bahwa kebutuhan fungsional untuk karya klasik berkembang karena dari kebutuhan untuk mengintegrasikan bidang wacana teoritis abadi kembali ke sumber pemikiran sosial, tidak selalu didorong oleh kepentingan pribadi atau kebutuhan akan legitimasi ilmiah. Karena ahli teori selalu setuju dengan penulis yang mana telah menjadi yang paling berpengaruh dan bekerja paling penting untuk siklus masing-masing di Pines atau konsep yang pernyataan mana yang paling banyak dibaca, dihormati secara ritual atau secara rutin, disebutkan definisi dan batasan tradisi terus menjadi hal yang lumayan perselisihan seperti yang ditunjukkan oleh Peter Bell tidaklah cukup untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kuncinya tokoh dan konsep yang telah memberi kontribusi pada pembentukan teori sosial tanpa di waktu yang sama membahas jaringan intelektual, mode transmigrasi tekstual, dan proses inklusif dan eksklusif yang telah membuat teori menjadi disiplin yang dapat digunakan dan didefinisikan. Pendiri klasik yang berikut, pendiri klasik dan konon dalam pembentukan teori sosial. Bahkan ketika warisan teori sosial dibingkai dalam istilah pendiri klasik atau konon, siklus generasi
dan tahapannya juga harus dibedakan dan dijelaskan untuk sebagian besar teori sosial Eropa modern. Mungkin secara longgar dicirikan sebagai seorang intelektual menanggapi perselisihan politik di Eropa, terutama peristiwa revolusioner dan konflik militer melibatkan Prancis dan Jerman yang kemudian melakukan perjalanan atau berimigrasi ke dunia berbahasa Inggris dan seterusnya. Terkadang akhirnya kembali ke tempat asalnya atau sekali menemukan rumah dalam konteks secara khusus. Pendekatan konseptual dan intelektual siklus dapat diidentifikasi dengan pola dominan dari perubahan budaya dan distabilitas sosial. Itu membedakan periode-periode utama setelah Barat modern, sebagaimana mereka dibingkai Perancis dan mereka dibingkai Perancis. Di sini saya hanya bisa memberikan gambaran selektif dari beberapa tokoh kunci dan paling menarik ide dan masing-masing fase ini, sambil menekankan bagaimana memberikan konteks atau saling melengkapi satu sama lain, dan menyoroti pentingnya teori sosial pada saat ini. Mungkin itu adalah sekian materi yang saya pahami sejauh ini. Sekian dan terima kasih. Salam.